Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pergunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dalam rangka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan tuntunan dan ajaran kepada kita demi kebahagiaan kita untuk hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral ikhwah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai sunnah beliau dan mengamalkan serta menegakkan sunnah beliau di tengah umat ini. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran kita dalam majelis tafsir. Pada minggu yang lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab amma Allahu bighafilin 'amma ta'malun ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yakhafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Kembali Allah di sini ingin memberikan pelajaran dan tuntunan kepada kita tentang kisah Bani Israel bersama Nabi mereka yaitu Musa alaihissalam. Tujuan Allah sebenarnya kita sebutkan pada pelajaran kita yang telah berlalu yang telah lalu bahwa Allah ingin menggambarkan kepada kita tentang bentuk kedurhakaan mereka agar kita tidak terjerumus atau jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan mungkar yang pernah mereka lakukan, agar supaya kita tidak ditimpa oleh bentuk bencana dan azab yang telah ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Di sini Allah dan ingatlah ya wa'id dan ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, wadil qurba, dan juga karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada manusia ucapan yang baik. Wa aqimus sholata, dan laksanakanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat. Tsumma tawallaitum. Nah, ketika Allah telah memerintahkan ini, tsumma tawallaitum, Allah beritakan kemudian kalian berpaling. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kalian, wa antum mu'ridun, kalian senantiasa berpaling dari kebenaran atau dari apa yang dibawa oleh Musa atau dari ajaran Taurat. Ayat yang pendek ini kisah tentang perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kita ingat, yaitu Bani Israel ketika diperintahkan selalu
Allah mengambil perjanjian secara kuat kepada mereka, dengan bahkan mereka tidak menerima perintah tersebut dengan murah hati, dengan senang hati, tetapi dipaksa baru mereka mau menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya yang berlalu, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah. Dan ketika kami wa akhadna mitsaqakum, dan ketika kami, kata Allah, mengambil yaitu sumpah-sumpah kalian, yaitu janji-janji kalian, wa rafa'na fawqakum at-tur, sampai kami memaksa kalian untuk menerima, mau bersumpah menerima janji-janji tersebut atau ajaran dibawa oleh Musa tersebut, kami angkatkan gunung di atas kalian, bahkan seolah-olah mau menimpa kalian. Ini bentuknya Bani Israel. Artinya di sini mereka tidak menerima dengan setulus hati perintah-perintah dan larangan-larangan yang dibawa oleh Musa maupun yang Allah wahyukan di dalam Taurat. Jadi beginilah sikap mereka, dan Allah katakan itu sebagai perjanjian. Wa akhadna mitsaqa Bani Israil. Bani Israil sebagaimana telah juga kita sebutkan pada pelajaran-pelajaran kita yang berlalu, yaitu adalah keturunan dari siapa? Yakub, yaitu saudara seayah dari Nabi Ismail. Jadi Bani Israil itu adalah keturunan dari Nabi Yakub, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW yaitu dari Bani Ismail, yaitu anak-anak dari Yakub. La ta'budu illallah. Ini perintah. Artinya apa? Yang kesyirikan, dilarangnya berbuat syirik, itu adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Semana Allah gambarkan di sini adalah tentang bagaimana Allah melarang orang Bani Israel untuk berbuat syirik kepada Allah. La ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini ada artinya apa? Di sini tidak dilarang beribadah, tapi ibadah yang dilarang adalah beribadah kepada selain Allah. La ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Artinya apa? Ikhlaskanlah segala bentuk ibadah kalian, mulai dari apa saja. Apakah itu salat, apakah itu zakat, apakah itu puasa, haji, berbuat baik, menolong orang, berinfak, ya, bersedekah, atau melaksanakan ajaran agama yang lainnya, berdoa, bernazar, semuanya harus ditujukan kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Sebagaimana umat-umat kaum musyrikin sebelumnya, yaitu mereka bernazar kepada kuburan orang-orang soleh mereka, atau berdoa di kuburan orang-orang soleh mereka, bahkan menganggap bahwa doa lebih cepat dikabulkan apabila berdoa di kuburan orang soleh. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, diperingatkan kita itu, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah telah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristen. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Oleh sebab itu, tempat beribadah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid. Ini kepingan dunia, ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghaduha suq as-sawaik, atau suq. Yang paling dibenci Allah adalah pasar. Kenapa? Karena di pasar berbagai segala macam bentuk maksiat terdapat di sana. Artinya apa? Maka kalau ada orang menganggap beribadah di kuburan lebih mulia atau lebih istijabah, maka hal ini telah menyalahi dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang mana umat-umat berlalu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Gitu. La'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Nah, la ta'budu illallah. Perintah untuk mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Perintah Allah kepada seluruh manusia dan merupakan tugas utama seluruh para anbiya. Merupakan tugas utama seluruh para anbiya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, berdoa, meminta dan segala macam hanya kepada Allah? Mana dalilnya? Kata Allah dalam surah Ad-Dariyat, apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi artinya apa? Manusia diciptakan adalah langkah apa? Yaitu mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Juga perintah Allah kepada seluruh umat manusia dalam awal ya, perintah dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum walladzi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, bukan orang Arab saja, manusia. Kamu merasa manusia, maka termasuk ke dalam ayat. Siapa yang merasa dia itu manusia, masuk ke dalam ayat ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian dari nenek-nenek moyang kalian. Ya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, moga-moga kalian menjadi orang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda, kemudian disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah di segi rububiyah sebagai dalil yang mewajibkan kita mengesahkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah, artinya dalam segala bentuk ibadah kita. Ini dalil bahwa Allah mengajak seluruh lapisan manusia untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa di sini? Ini adalah perintah syar'i kepada seluruh anbiya, yang mana Allah sebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali apa? Kami wahyukan kepada dia annahu la ilaha illa ana, yaitu bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah semata. Illa ana, kata Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, ini illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ini dalil menunjukkan bahwa seluruh anbiya, dakwah mereka, ya, tugas terpenting mereka pertama adalah mengembalikan hak Allah kepada Allah. Ketika makhluk melarikan hak Allah ini kepada makhluk, yaitu hak Allah adalah ibadah atas seluruh makhluk, maka wajib hanya diberikan kepada Allah semata. Dalam ayat lain Allah sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat, atau kepada setiap umat, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, seorang rasul, ya, setiap umat diutus rasul. Dalam ayat lain, wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada satu pun kaum kecuali telah datang kepada mereka peringatan. Apa tugasnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah, bahwa mereka itu menyembah Allah, wastanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut di sini adalah syirik, itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil, dan ketika ini merupakan perintah kepada Bani Israel, secara tidak langsung bahwa perintah yang diajarkan kepada kalian, yaitu untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, itu pun sudah diperintahkan kepada umat sebelum kalian, diantaranya adalah Bani Israel. Nah, artinya apa? Di sini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa agama selain Islam adalah agama yang diterima oleh Allah, atau mengatakan bahwa semua agama itu adalah benar, atau mengatakan bahwa semua agama itu adalah sama. Maka pemikiran ini adalah menentang ayat Allah, bertentangan dengan wahyu Allah, ya. Karena apa? Karena agama selain Islam adalah syirik, syirik. Agama Musa dirubah oleh orang Bani Israel, orang Yahudi, yaitu wa qala Uzair ibn Allah, mereka mengatakan Uzair sebagai anak Allah. Wa qalatin nasara
Al-Masih ibn Allah. Orang-orang Nasrani merubah agama Isa dan mengatakan Isa itu sebagai anak Allah. Ini syirik. Adapun itu agama yang asalnya adalah samawi, agama yang diturunkan dari langit, yaitu agama Allah. Syirik telah dicampur oleh kesyirikan, telah dirubah-rubah oleh pengikutnya. Kemudian adapun agama yang asalnya selain agama samawi, asalnya memang syirik, seperti agama Hindu dan Buddha, Konghucu, Shinto dan lain-lain semacamnya. Oleh sebab itu Allah katakan ya tentang dalil-dalil keesaan Allah, wajibnya satu yang ibadati, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di mana ulama Najd, alim Najd, Syekh Muhammad Wahab menyebutkan dalam kitabnya Qawaidul Arba', Nabi SAW diutus kepada umat yang mereka terpencar-pencar dalam ibadah mereka. Di antara mereka ada yang menyembah nabi, di antara mereka ada yang menyembah wali, di antara mereka ada yang menyembah syaitan, di antara mereka ada yang menyembah kubur, di antara mereka ada yang menyembah pohon, di antara mereka ada yang menyembah batu, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Kemudian beliau sebutkan larangan ke seluruh bentuk yang disyirikkan dengan Allah tersebut, ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat yang kita bacakan tadi, yaitu apa bunyi ayatnya tadi? Naam. Allah katakan wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Allah sebutkan di antara ciri-ciri kekuasaan Allah adalah malam dan siang, itu matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan kalian sujud beribadah kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Artinya apa? Larangan beribadah kepada selain Allah, terutama bagi orang yang menyembah matahari, seperti orang Jepang, orang-orang Shinto yang beragama Shinto, atau orang-orang Sabain yang menyembah bulan dan lain macamnya. Agama orang Al-Saba, orang-orang Babylon, yang mana mereka itu ibadah mereka adalah menyembah kawakib, menyembah bintang-bintang, menyembah bulan-bulan dan segala macamnya. Sebutkan oleh Allah di sini larangan menyembah kepada selain Allah, di antara orang-orang menjadikan ibadah itu kepada matahari dan bulan. Banyak lagi dalil-dalil yang lain yang mengharamkan kita beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Disebutkannya ini suatu larangan, la ta'budu illallah, dilarangnya berbuat syirik kepada Allah, karena syirik bahayanya sangat paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Di dalam Qawaidul Arba' juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab, ibadah mempunyai syarat, sebagaimana salat juga mempunyai syarat. Syarat sah salat adalah berwudu. Apabila wudu kita batal, itu datang najis, menyentuh najis segala macamnya, maka salat tersebut batal. Demikian pula ibadah. Syarat untuk diterimanya ibadah adalah tauhid, adalah mengesahkan Allah dalam ibadah tadi. Apabila dicampuri oleh syirik, maka ibadah tersebut batal. Oleh sebab itulah Allah sebutkan dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan batal, akan gugur seluruh amalanmu. Syirik sangat berbahaya, di antaranya adalah membatalkan semua amal soleh kita. Kedua, syirik adalah pelakunya kekal di dalam neraka, tidak mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik terhadapnya dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Syirik yaitu penduduknya kekal di dalam neraka dan diharamkan kepadanya surga. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah diharamkan untuk masuk surga. Oleh sebab itu, kebanyakan masih di tengah masyarakat kita kebiasaan kepercayaan
adanya keramat, ada batu, ada cincin, ada pohon, segala macamnya. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah menumbangkan tauhid kita, membatalkan tauhid kita, ya, bisa merusak keimanan kita, bahkan membawa kita kepada kekekalan dalam neraka. Oleh sebab itu, apabila kita hanya meminta kepada Allah semata. Apabila kita menyeru, serulah kepada Allah semata. Apabila kita beristighatsah, hendaklah istighatsah kita diminta kepada Allah semata. Karena banyak, ya, di tengah masyarakat kita kebiasaan-kebiasaan yang masih dicampuri oleh perbuatan-perbuatan syirkiyah. Oleh sebab itu, perintah yang utama Allah kepada Bani Israel dalam perjanjian yang diambil adalah bahwa mereka dilarang beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Artinya apa? Bahwa ajaran Musa tidak berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad dalam segi akidah, dalam segi tauhid. Sebenarnya yang telah kita singgung juga bahwa kata Rasulullah SAW, nahnu abna'aya al-anbiya auladu allaj. Kami para nabi-nabi ini adalah yaitu anak-anak satu bapak, bersaudara, yaitu satu bapak. Dinuna wahid, ya, syara'iuna syatta. Jadi agama kami satu, maksudnya akidah. Semua para nabi menyuruh kepada mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menguatkan iman orang kepada Allah. Kemudian berbeda dalam syariat dari segi jumlah salat, dari segi bentuk haji dan segala macamnya, taubat dan segala macamnya berbeda. Tetapi dalam hal akidah semua para nabi satu, atau tidak berbeda antara akidah satu nabi dengan nabi yang lainnya. Kemudian inilah hak Allah. Demi pentingnya hak Allah ini, Allah jadikan tingkat yang pertama sekali yang diambil perjanjian kepada Bani Israel, yaitu la ta'budu illallah wabil walidaini ihsana, dan terhadap kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Ini adalah seiring juga yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu bahwa hak orang tua karena agungnya hak mereka, Allah jadikan setelah hak Allah. Allah jadikan setelah hak Allah. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Barangkali berbuat baik kepada orang tua, masing-masing kita perlu untuk mengoreksi dirinya. Ihsan kepada orang tua bukanlah dengan cara menguyur uang kepada mereka, tidak sebatas itu saja. Itu sebagian di antara berbuat baik. Di antara hal yang paling penting adalah memberikan tuntunan agama, nasihat-nasihat kepada orang tua kita yang lalai dalam menjalankan tugas-tugas agama. Lalai sholat, ya kan? Lalai banyak lalai dari berzikir, atau banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka sebagai anak yang cinta kepada orang tua, sebaiknya dia memberikan nasihat-nasihat secara baik, secara sopan, lemah lembut kepada orang tuanya. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian maka berbuat baiklah. Berbuat baik kepada orang tua, jika kita ingin merenungkan bagaimana kebaikan orang tua kepada kita, begitu besarnya jasa mereka, dah bahkan diantaranya kalau bukan sebab karena mereka, niscaya kita tidak akan terlahir ke dunia ini. Allah jadikan mereka sebagai sebab kita untuk muncul ke dunia ini. Jadi di masa kecil mereka, yaitu bila di malam hari, ya, tidak bisa tidur nyenyak. Bila di siang hari mereka menyemur punggung mereka untuk demi memberi makan, membesarkan anak-anak mereka. Tetapi sebagian dari anak-anak mereka tatkala besar, ya, justru menyakiti, bahkan membuat malu orang tuanya. Ini sangat menyedihkan. Ya, di antara berbakti kepada orang tua adalah dengan mengindahkan nasihat-nasihatnya. Jika dia menyuruh kita untuk berbuat baik, sholat, belajar agama, hendak seorang anak wajib taat kepada orang tua dalam hal-hal ini. Jika kita perhatikan juga, ya,
Di masa sekarang, hak-hak orang tua ini banyak dilalaikan oleh sebagian manusia. Semakin majunya teknologi informasi untuk berhubungan dengan orang tua, tetapi betapa semakin jauhnya hubungan kita dengan orang tua kita. Jadi selayaknya lah kita kembali kepada jalan Allah, memberikan hak-hak orang tua kita kepada kita, mendoakan mereka jika mereka telah kembali kepada Allah, jika mereka telah meninggal dunia, hendaklah kita mendoakan mereka, ya, demi bukti cinta kita kepada mereka. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang jasa orang tua kita. Oleh sebab itulah Allah jadikan hak mereka setara hak Allah. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah. Jadi walaupun seseorang tadi ya beribadah, tidak berbuat syirik kepada Allah, tetapi apabila dia durhaka kepada orang tuanya, masih belum dia menjalankan perintah Allah secara sempurna. Bahkan dia telah melakukan satu dosa di antara dosa-dosa besar. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Mana hakun nas bil birri ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ummuk." Ditanya lagi, "Summaman?" "Ummuk." Sampai 3 kali, baru setelah itu abuk. Ini ditunjukkan betapa besarnya jasa orang tua kita yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan kita. Sebaiknya lah kita hendaknya berusaha membalas jasa mereka. Tapi membalas jasa hendaknya dengan hal yang lebih baik, yaitu dengan mendoakan mereka menjadi anak yang soleh. Ini adalah suatu birrul walidain yang tidak ada harganya ketika kita membawa diri kita menjadi orang yang soleh. Ya, birrul walidain adalah menjadi anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza matal insanu wa fi riwayah Ibnu Adam." Jadi apabila seorang meninggal, manusia ini meninggal, inqata amaluhu, hilanglah seluruh amalannya, terputus seluruh amalannya. Artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal bagi dia. Kecuali pahala yang bisa dia terima adalah sedekahun jariyah. Dia pernah bersedekah jariyah waktu dunia, apakah itu membangun masjid, membangun sekolah, ya, dan lain-lain sebagainya, berwakaf. Kemudian yaitu ilmu yang tafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yaitu ilmu syar'i. Kemudian waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Inilah barangkali salah satu jalan kita untuk berbakti kepada orang tua kita adalah ketika kita berusaha menjadi anak yang soleh, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang tua kita. Namun di masa sekarang, karena manusia jauh dari agama, kita lihat sebagian orang tua ada yang lebih kejam daripada binatang. Ya, sebagian orang tua ada yang lebih kejam dari binatang. Maka ini adalah suatu dosa yang memang sangat besar sekali. Kenapa? Karena hal ini adalah sejarah naluri. Oleh sebab itu agama tidak pernah menyuruh orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Kenapa? Karena memang lazimnya orang tua itu mencintai anaknya. Lazimnya begitu. Ya kan? Tidak ada umpamanya berbuat baiklah terhadap anak kalian, tapi yang ada ya memang doa orang tua itu terkabul kepada anaknya. Jadi juga orang tua ingin mendapat anak yang soleh, dia juga perlu mendidik dirinya. Tapi saat sekarang sebenarnya kita katakan sebagian manusia malah lebih kejam daripada binatang, ya, terhadap anaknya. Ada yang membunuh anaknya, atau yang lebih keji lagi adalah ketika mereka berani menggauli anaknya, ya, dan segala macamnya. Hal ini adalah bentuk dari ciri-ciri bahwa telah dekatnya hari kiamat, sehingga suatu hal yang sangat tidak masuk akal, yang tidak terbayangkan oleh manusia terjadi di akhir zaman ini. Ya, oleh sebab itu tiada jalan lain bagi kita hanyalah kembali kepada agama yang mulia ini, supaya kita mengetahui ajaran dan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita akan bayangkan betapa banyaknya saat sekarang ini seorang orang tua, ya, tidak lagi memiliki kewajibannya terhadap anaknya.
Bahkan orang tua kadang-kadang salah paham terhadap kewajiban terhadap anaknya. Mereka akan merasa berdosa jika anaknya tidak bisa dimasukkan ke sekolah favorit. Tetapi mereka tidak merasa berdosa ketika anaknya tidak bisa membaca Al-Quran, tidak sholat. Ketika ujian, anaknya selalu digiring untuk menghafal, ya, memotivasi, bahkan selalu mengikuti gerak-gerik anaknya kalau sudah dekat ujian. Tetapi terhadap hak Allah, dia tidak pernah, ya, kalau bertanya mungkin sudah bikin PR, tetapi tidak pernah bertanya apakah kamu telah sholat. Inilah bentuk kelalaian kita juga sebagian orang tua kepada anak kita. Barangkali selayaknya lah kita kembali, ya, menata keluarga kita, hubungan antara orang tua dengan anak dengan apa yang dituntun oleh agama kita ini. Kemudian diharapkan kepada orang tua adalah sebuah doa kepada anaknya. Inilah yang selama ini jarang dilakukan oleh orang tua. Anak saya tidak mau begini, tidak mau begitu, tetapi pernah nggak dia mendoakan anaknya? Ya, karena kata Rasulullah SAW, di antara doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah yang mustajab itu adalah doa orang tua terhadap anaknya. Maka oleh sebab itu seorang orang tua senantiasalah mendoakan anaknya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Ini adalah hak yang kedua yang diambil oleh Allah kepada Bani Israil dan juga merupakan perintah kepada kita, yaitu berbuat baik kepada orang tua kita. Ya. Kemudian wadil kurba dan juga kepada karib kerabat. Hak ini juga yang telah banyak dilalaikan oleh orang-orang. Semakin banyaknya orang punya kendaraan, adanya HP, ada informasi segala macam, tetapi antara adik dengan kakak sangat jarang sekali saling nelpon, saling tanya keadaannya, ya. Bahkan mungkin sudah ada yang merantau jauh-jauh, tetapi tidak saling kontak antara saudara. Bahkan mungkin saja tidak mau tahu. Ini suatu hak yang telah kita lalaikan di wadil kurba. Apalagi hak-hak yang lainnya, menyampaikan nasihat jika dia lalai dalam melakukan perintah-perintah Allah, sholat, segala macamnya. Sebaiknya lah kita kembali, ya. Tapi di masa sekarang, entah apalah yang menyebabkan, mungkin sudah karena kita kehidupan duniawi sudah sangat begitu penting di hati kita dan begitu bergemerlap di mata kita, sehingga orang sekarang ini sangat berat untuk berbuat baik kepada keluarga karib kerabatnya. Karena kita lihat banyak sebagian keluarga kakaknya atau adiknya mampu, tetapi ada juga di antara keluarganya yang morak-marit tapi tidak mau dibantu oleh dia, tidak mau dibantu dan segala macamnya. Maka kewajiban kita lah untuk meringankan beban saudara kita, apalagi saudara kita yang karib kerabat, ya. Maka selayaknya lah kita sekali seminggu bertanya keadaan, bagaimana keadaan anak-anakmu. Inilah saling menanyakan, karena disitulah terasa kehidupan ini manisnya ketika kita saling tukar isi hati dengan keluarga-keluarga kita. Ya, sebagaimana kita katakan di masa sekarang, ya, mungkin orang sangat bisa dengan kendaraan bisa cepat menjangkau untuk berziarah, tapi jarang sekali hal itu dilakukan. Karena oleh sebab itulah kita temukan, ya, di tengah-tengah masyarakat kita sebetulnya kadang-kadang tidak ada permasalahan, tetapi karena sudah lama tidak dihubungi, seolah-olah ada permasalahan terjadi, akhirnya menimbulkan kejauhan. Yang ini mengatakan, wah, dia sudah tidak peduli saya lagi, yang itu dia sudah acuh pada saya, dan akhirnya semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Maka selayaknya lah kembali kita memperbaiki hubungan kita dengan karib kerabat kita, ya, karib kerabat kita, saudara kita yang seibu dan sebapak, atau seibu atau sebapak saja, atau paman-paman kita, itu kerabat kita, dari bapak kita, bibi kita, dari keluarga ibu kita, nenek atau semacamnya, saudara dari ibu orang tua kita, saudara dari bapak kita. Ini karib kerabat yang wajib kita ziarahi,
Bahkan bila perlu kita beri nasihat-nasihat jika mereka lalai dalam hal-hal menjalankan perintah-perintah agama. Menyampaikan nasihat, apalagi biasanya terhadap suami, adik, dan selanjutnya agak berat, maka selayaknya dengan cara-cara yang baik, apakah itu dengan meminjamkan buku atau menghadiahkan buku dan segala macamnya. Jangan kita, karena kebanyakan di antara ikhwan kita yang sudah bersemangat mengaji, justru kadang-kadang ketika orang tuanya tidak mau dinasihati, melepaskan begitu saja. Tidak. Hendaklah sampai titik akhir dari hayatnya kita tetap bersungguh-sungguh memberi nasihat kepada dia. Sebagaimana Rasulullah SAW kepada paman beliau sampai detik terakhir Abi Talib, ya, beliau katakan, kul kalimatan uhaju bika laka indallah, uhaju biha laka indallah. Jadi tidak putus asa kita. Jadi orang tua saya sudah nasihati, adik saya sudah nasihati, tidak. Kita senantiasa ingatkan, sampai kapanpun kita tidak akan putus asa menasihati keluarga kita. Oleh sebab itu, karena cinta yang hakiki bukanlah dengan kita menggondol harta kepada dia, tapi adalah dengan memberikan nasihat, menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, walaupun di dunia kita tidak sempat berkumpul di dalam istana yang megah, alangkah baiknya di dalam surga kita bertemu, berada di dalam istana-istana yang megah. Mungkin di dunia kita hidup di gubuk yang reot, ya, seluruh keluarga kita, tapi kita ingin di akhirat kita mendapatkan hidup di istana-istana yang megah bersama keluarga adik-adik kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita kembali. Jadi kalaulah masing-masing kita kembali memperhatikan hubungan karib kerabat kita, hak orang tua kita. Kemudian adalah anak yatim. Perasaan ini tidak akan terasa kecuali seseorang yang pernah merasakannya. Seorang anak yatim yang tidak ada orang yang memperhatikannya. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, ana wa kafil yatim kahataini. Yani kata Rasulullah SAW, saya bersama orang-orang yang mengkafil, yang membantu anak yatim, seperti ini duduknya nanti tempatnya denganku di sorga. Artinya berdekatan manzilahnya dengan manzilah Rasulullah SAW di sorga. Ini adalah bayangan, harapan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang mau membantu anak yatim. Oleh sebab itu, maka satu hal juga lah bagi kita, yang mana mereka melihat, kalau kita perhatikan orang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, dia tidak mendapat kasih sayang dari siapa-siapa. Ya, tidak ada orang yang mengusap kepalanya. Ya, tidak ada orang apabila menangis yang akan mengatakan kepada dia, bisa menghiburnya. Ya, ini perasaan yang sangat. Oleh sebab itu Allah katakan, ya, di dalam surat Wadduha, apa katanya? Alam yajidka yatimam fa'awa. Allah ingatkan suatu imtinan dari Allah kepada Rasulnya. Jadi oleh sebab itu memang, oleh sebab itu, jadi tapi hal yang sangat kita sedihkan juga, ada beberapa tindakan kepada anak yatim merupakan kezaliman. Di antaranya adalah memanfaatkan peninggalan harta orang tua mereka dalam hal acara-acara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Itu acara-acara tahlilan dan segala macam. Tetapi anaknya sendiri terlantarkan. Ya, padahal itu harta anak yatim, tidak boleh lagi kita otak-atik. Tidak ada lagi hak si mayat di sana. Itu hak anak yatim. Ya, ada lagi yang lebih parah lagi adalah ketika menipu harta anak yatim. Allah katakan bahwa orang maka anak yatim itu adalah alladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka sungguhnya makan api. Betapa banyaknya orang, kan anak yatim dia tidak punya orang yang akan membelanya. Datang pamannya mengambil, ini dulu bapak kamu punya, hanya ini punya saya dulu, diambil. Menipu-nipu anak yatim karena dia tidak punya siapa-siapa. Ini dosanya sangat berat sekali, menyakiti anak yatim. Jadi jangankan untuk ditolong, justru sebaliknya kita menggolong. Jadi sebaiknya kepada anak yatim perlu kita perhatikan juga. Oleh sebab itu ini adalah usul-usul yang memang bukan hanya kepada kita saja diturunkan oleh Allah, tapi ini merupakan syariat juga kepada Bani Israel, yang mereka juga disuruh untuk memperhatikan anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Sekarang kita lihat kehidupan sebagian orang yang memiliki kemampuan, mereka berpoya-poya, ya, melampaui batas, sehingga mereka mengatakan
saya tidak punya uang untuk membantu fakir miskin. Padahal sebetulnya ya kalau dia mau bisa, tetapi mereka tidak. Bahkan di antara mereka lebih penting membeli bunga hias daripada memberi makan tetangganya. Bahkan di antara mereka lebih penting beli piring-piring hiasan, gambar-gambar hiasan, lukis-lukis hiasan dengan jutaan bahkan miliaran daripada membantu anak yatim dan fakir miskin. Bahkan di antara mereka memiliki anjing yang harganya ratusan juta, yang setiap pagi makan daging, justru tetangganya tidak pernah diperhatikannya. Beginilah kehidupan kita. Itu pantas saja Allah memberikan kepada kita berbagai bentuk teguran dan adab, sehingga kita ditimpa dengan berbagai musibah yang tidak habis-habisnya. Beginilah kehidupan kita. Sebaliknya, sebagian fakir miskin juga tidak sadar dengan kemiskinannya, sombong, congkak. Ya, mereka miskin, sombong lagi kepada Allah. Ya, tidak taat kepada Allah. Ya, mengingkar kepada Allah, melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menjual kehormatan, apalagi sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang memang ya sudahlah menderita di dunia, di akhirat akan lebih menderita lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nas'allahu salamah. Jadi oleh sebab itu selayaknya lah bagi kita, hendaknya ketika kita kebutuhan keluarga anak kita, pendidikan mereka terpenuhi, setelah itu hendaknya kita melengok ke kiri dan ke kanan kepada karib kerabat kita, kepada anak yatim, kepada tetangga-tetangga kita dan fakir miskin. Ya, karena kenikmatan harta bukanlah enaknya dinikmati sendiri. Kalau antum merasakan bahwa nikmat harta ketika antum mampu menyelamatkan seseorang dengan harta antum, ini nikmatnya luar biasa. Bahkan itu merupakan nikmat yang apa yang antum berikan itu tidak akan hilang, justru akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, "Ma naqasa sadaqatun malin." Tidak akan pernah sedekah itu mengurangi dari hartanya. Tapi juga sebagian ya di antara kita kembali dalam maudhu birrul walidain. Ya, kadang-kadang sebagian keluarga ya ketika seorang istri atau seorang suami ingin berbuat baik kepada keluarganya, kadang-kadang terjadi kecemburuan sosial di antara salah satu seorang lainnya. Hal ini selayaknya lah tidak boleh terjadi, apalagi di dalam tangga keluarga kaum muslim. Karena masing-masing kita memiliki kewajiban dan tugas-tugas, sebaiknya lah kita jangan ya merasa apabila dia berbuat baik kepada keluarganya berarti dia harus berbuat baik kepada keluarga saya. Ini hal-hal seperti inilah ya, perasaan-perasaan seperti ini yang kadang-kala menimbulkan masalah di dalam keluarga. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan, ya, bagaimana kalau saya bantu orang tua saya, suami saya marah kepada saya, atau sebaliknya kalau saya bantu kepada orang tua saya, istri saya kurang merasa senang. Ini hal-hal ini hendaknya bahkan itu sebagai pahala bagi sang istri, karena sang istri juga wajib menghormati orang tua dari suaminya. Itu adalah orang tuanya, itu adalah mahramnya. Karena oleh sebab itu, kalau seorang telah bercerai dari istrinya dan dia telah bercampur dengan istrinya, maka mertuanya itu tetap mahram bagi dia, tidak boleh dinikahi oleh dia. Sebaliknya, begitu juga bapaknya, mujarad dia menikah dengan anaknya, maka bapaknya itu adalah mahram bagi istrinya. Nah, hal-hal seperti inilah kadang-kadang ya terlupa di antara kita saling ta'awun. Ya, seorang istri hendaknya membantu juga suaminya, bagaimana suaminya berbuat baik kepada orang tuanya, kepada keluarganya, pada orang fakir miskin. Begitu juga seorang suami juga mendorong istrinya untuk berbuat baik kepada keluarganya. Ya, jangan saling mencurigai atau saling merasa kecemburuan. Kalau di sana dibantu, saya juga harus dibantu. Hal-hal seperti ini hendaknya jangan sampai terjadi ya di dalam keluarga kita. Kembali kita katakan tadi, sebetulnya
Akibat yang banyak menimpa kita juga adalah karena kita lalai dalam melaksanakan hak-hak yang ada di sekitar kita, orang tua kita, karib kerabat kita, anak yatim dan fakir miskin. Ya, sering kita membuang makanan, beli makan di pasar jumlah yang begitu banyak, nanti tidak habis, ditaruh di tong sampah, dibuang ke tong sampah. Tetangga-tetangganya kelaparan. Betapa banyak kita saksikan hal-hal seperti ini. Oleh sebab itu pantaslah Allah mengadab kita dengan berbagai bentuk cobaan dan berbagai bentuk azab. Kembalilah kita mengoreksi diri kita. Wa qulu lin-nasi husna. Ini didikan Allah juga. Ucapkan kepada manusia kata-kata yang baik. Sekalipun itu orang kafir, harus dengan kata-kata yang baik. Apalagi kita ingin menyampaikan dakwah, selayaknya kita memiliki kata-kata, bahasa-bahasa yang halus, ya, bahasa-bahasa yang menyenangkan, bukan dengan kasar-kasar menusuk hati orang, ya. Oleh sebab itu, ini Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Hatta dalam berbantah-bantahan pun membantah ahli kitab itu harus dengan apa? Dengan yang baik. Oleh sebab itu, apalagi sesaudara kita seiman yang jatuh ke dalam berbagai bentuk kekeliruan dalam beribadah, dalam berakidah, maka senantiasalah nasihat itu hendaknya diiringi oleh rasa kasihan, bukan karena rasa ingin dikatakan bahwa orang ini lebih bertakwa, orang ini lebih bernyunnah, lebih mengikuti sunnah, tidak. Tapi didasarilah nasihat ini adalah dasar kecintaan, sehingga kalau kita cinta, nasihat ini akan disampaikan dengan secara baik dan halus. Tapi selama ini kita tidak. Selama ini kita senantiasa menyalahkan orang dengan kata-kata yang kurang enak. Ya, maka kembalilah kita mengoreksi bahwa berkata kepada manusia secara baik itu adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana perintah Allah kepada Bani Israil dan juga kita, ini adalah tuntunan juga kepada kita bahwa kita hendaknya berkata yang baik kepada manusia. Ya. Apalagi kepada sesama kaum mukminin, apalagi kepada orang-orang yang memang memiliki menjadi panutan atau sebagai orang yang dianggap berilmu, maka ini kata-kata yang harus kita katakan kepada mereka harus lebih sopan lagi dan lebih, ya, bukan karena kita ingin menjunjung mereka, tidak, atau melebihi mereka dari mengangkat mereka di jannah, tapi adalah memuliakan ilmu yang ada pada mereka. Oleh sebab itu Imam Hanafi dalam Mula Al-Qari dalam kitabnya itu Alfazul Kufur, di antara bentuk kufur adalah beristihza dengan ulama dan olok-olokkan orang-orang yang berilmu, termasuk hal-hal yang bisa membawa kepada kekufuran. Dalam Alfazul Kufur disebutkan oleh Mula Al-Qari dari ulama Hanafiyah, mengatakan disebutkan di antara ciri-ciri bentuknya adalah begini: orang yang mengolok-olokkan ulama itu bisa membawa kepada kekufuran. Maka oleh sebab itu waqulu linnasi husna, kalimat yang baik, tutur kata yang indah itu sangat menyejukkan. Oleh sebab itu sering kita contohkan, ibarat kita mengobati saudara-saudara kita yang sakit hati, yang sakit segala macamnya, bukan sakit secara hissi, secara tetapi penyakit dari segi agama. Oleh sebab itu kita ditunjuki dan dapat mengambil ibrah dari para dokter yang mengobati orang-orang yang sakit. Kalau dia mau nyuntik, itu dikasih terlebih dahulu alkohol, dia langsung aja disuntik begitu. Kenapa? Supaya obat ini bisa masuk. Kalau tidak, dia akan kesakitan. Jadi tujuannya bukan menyakiti orang, tapi tujuannya adalah menyampaikan obat kepada orang tadi. Kalau dia tidak bisa makan obat melalui tablet, harus jadikan kapsul begitu, supaya obat tadi sampai. Tujuan kita adalah membuat dia sembuh. Ya, tujuan kita membuat dia sembuh dari penyakit. Nah, selayaknya lah bagi para dai dalam memberikan nasihat kepada orang-orang awam, ya, hendaklah menyentuh hati mereka. Hendaklah menyentuh hati mereka dengan cara berbuat lemah lembut kepada mereka. Sebagaimana kita sendiri juga tidak enak, juga tidak senang, juga tidak menerima apabila dikasari oleh orang lain. Jadi, oleh sebab itulah Allah katakan kepada kita, Rasulullah SAW Allah sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Jadi kita tidak enak dilakukan orang. Jadi tidak sempurna keimanan saudara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai juga untuk dirinya. Jadi selayaknya lah kita kembali merubah sikap-sikap kita yang jauh dari tuntunan agama kita, baik dalam akhlak sesama kita, dalam berkeluarga dan segala macamnya, apalagi di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah. Ini adalah antara ibadah. Di sini adalah beribadah, mendirikan salat. Jadi orang Israel juga orang-orang Yahudi juga disuruh, Bani Israel juga disuruh salat oleh Allah. Wa atuz zakat, dan juga membayarkan zakat. Di sini ulama menyebutkan, ya para mufassirin menyebutkan adalah tafsil daripada ibadah tadi. Bahkan Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan ini menunjukkan bahwa amal ibadah adalah termasuk keimanan. Termasuk keimanan karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawallaitum, tetapi Allah sebutkan di sini kebiasaan orang Yahudi, telah mereka bikin janji, telah mereka menerima perintah, mereka lalai berpaling dari perintah-perintah itu, tidak melaksanakannya. Artinya di sini Allah akan ingin memberi pelajaran dan tuntunan kepada kita, janganlah kalian sebagaimana sikap orang umat-umat yang berlalu seperti orang Yahudi, yang mana mereka pertama sudah berjanji, mitsaq, betul-betul bersumpah, kemudian setelah itu mereka lalai, mereka meninggalkan perintah-perintah tersebut. Ya, tsumma tawallaitum illa qalilan minkum, kata Allah, kecualinya sedikit di antara kalian, wa antum mu'ridun, kalian senantiasa berpaling. Oleh sebab itu hendaknya kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dan janganlah berpaling dari perintah-perintah Allah tersebut, agar kita tidak ditimpa oleh bencana dan kebinasaan yang telah ditimpakan oleh Allah kepada umat yang berlalunya, kepada umat-umat yang berlalu. Di sini dalam Mukhtasar Ibnu Katsir disebutkan, Allah menyebutkan, yaitu yudzakirullahu Bani Israil, yudzakiru tabaraka ta'ala Bani Israil. Di sini Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang apa yang diperintahkan mereka terhadapnya dari perintah-perintah. Allah mengambil sumpah mereka ada hal demikian. Wa annahu a'radu an dzalik, dan mereka berpaling dari hal demikian itu. Kullu amdan, jadi secara sengaja mereka tinggalkan perintah itu. Wa hum ya'rifunahu wa yadhkurunahu, mereka itu tahu sendiri bahwa mereka itu melanggar, sadar, ya, ya'rifun, mengenal, wa yadhkurun, mereka ingat sendiri itu. Fa'amarum ta'ala ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a, maka Allah menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa bihadza, yaitu amara jami'a khalqihi, itu dalam beribadah inilah perintah untuk seluruh makhluk. Itu maksudnya makhluk yang dibebankan oleh Allah itu jin dan manusia. Perintah untuk seluruh makhluk, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Walidzalika khalaqahum, karena itu pula lah mereka diciptakan, yaitu untuk mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Jadi wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad, maksud di sini seorang pun dari rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa hadha haq huwa haqqullah tabaraka taala ayyu'badu wahdahu. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia itu disembah satu-satunya yang disembah dan tidak berbuat syirik dan tidak mensyirikatkannya atau mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian datang setelah itu hak makhluk. Hak makhluk yang paling besar bagi kita adalah hak orang tua kita. Itu akadahum, itu wa aulahum, wa akadahum wa aulahum. Mereka yang paling utama, mereka yang paling penting dengan hak tersebut adalah hakul walidain, itu hak orang tua, kedua orang tua kita. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala menggandeng antara haknya dengan hak kedua orang tua kita. Ya, hak kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu ya illa iyyahu bil walidaini ihsana. Dan telah memutuskan Tuhan engkau bahwa janganlah engkau sembah kecuali hanya Allah semata, kecuali kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan juga diputuskan supaya engkau untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam kedua Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah,
ayu amal afdal, apakah amal yang paling afdal? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu melakukan salat dalam waktunya. Ya. Qultu tsumma kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala birrul walidain, kemudian berbaik kepada kedua orang tua. Qultu tsumma kemudian aku tanya lagi, qala al-jihadu fisabilillah, baru jihad di jalan Allah. Artinya apa? Hak walidain lebih dahulu daripada hak berjihad di jalan Allah. Oleh sebab itu kebanyakan dalam ayat disebutkan oleh mu'allif, Allah selalu menggandeng hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu agungnya ya orang tua. Jadi bukan hak orang tua kita sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita untuk dihajar, untuk ditahdir dan segala macamnya. Banyak dari orang tua para anbiya yang kufar. Apakah mereka berlakukan seperti itu? Tidak. Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW, para pamannya, ya terutama Abi Thalib, tidak pernah diusir. Justru dia berusaha selalu untuk. Tetapi sebagian saudara-saudara kita, kata mereka yang penting dia sudah mubtadi, ya harus ditahdzir dan dihajar. Ini suatu sikap yang sangat durhaka kepada orang tua. Itu sedangkan jangankan dia itu mubtadi, musyrik saja, apa nasihat Luqman kepada anaknya? Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi'in fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tua kamu itu menyuruh berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, wa sahibhuma fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tidak boleh taat dalam hal berbuat durhaka kepada Khalik. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu ketika kita tidak mengumpulkan di antara dalil-dalil secara matang, membawa sikap-sikap yang keliru dalam bertindak dan dalam beramal. Ya, sampai mereka menghajar orang tuanya segala macam ini. Ini tindakan-tindakan yang jauh dari tuntunan Islam. Kemudian oleh sebab itu kita katakan kepada mereka-mereka yang bersikap seperti ini, bahkan di antara masyayikh mereka ada yang menantunya itu orang hizbi, tapi tidak pernah menyuruh anaknya cerai dari hizbi tersebut. Tetapi lain dengan orang-orang yang ada di sekitar kita di sini, justru mereka mengatakan menyuruh cerai dengan suaminya. Ini sudah tindakan yang sangat jauh dari manhajus salaf. Ya. Bahkan bukan hizbi, tapi karena dia mengaji, tidak kelompok dia, sudah disuruh cerai dengan suami atau cerai dengan istri. Ini adalah sangat-sangat kita sedihkan. Ya, sebagian saudara-saudara kita yang terlalu bersemangat dalam menjalankan sunnah, tetapi tidak memiliki ilmu yang matang, sehingga membawa berbagai dampak-dampak yang fatal di dalam dakwah ini. Kemudian juga dalam sahih juga, yaitu anna rajulan qala ya Rasulullah man abar. Jadi seseorang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya perbuat baik kepada dia? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man? Ummuk. Kemudian siapa? Kemudian ibumu. Tetap ibumu, kata Rasulullah SAW. Qala thumma man? Qala abak. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Itu kemudian bapak engkau. Jadi kalau di sini mansub berarti sebelumnya ummak. Summa man, ya, man abaran, man abar. Ini siapa yang harus saya berbuat kepadanya? Qala ummak. Summa man? Qala ummak. Summa man? Qala abak. Kemudian bapakmu. Summa adna. Kemudian hal-hal yang berikutnya. Artinya pada saudara kita kandung kita, saudara seibu, sebapak kita, seibu dan begini. Selanjutnya, wal yatama, anak-anak yatim adalah hum sighar la kasibalahum. Itu adalah anak-anak kecil yang tidak ada orang yang bisa, itu yang telah kehilangan orang tuanya minal aba, itu dari orang bapaknya. Jadi bukan ada pula istilahnya di kita yatim piatu. Jadi kalau meninggal salah seorang orang tuanya namakan yatim, padahal dalam syariat ini namakan yatim ada apa? Apabila bapaknya yang meninggal. Jadi kalau di kita kan di Indonesia ada istilah yatim piatu. Kalau yatim
yang meninggal salah seorang orang tua, apa itu ibunya atau bapaknya. Kalau di Indonesia umum kan, dinamakan yatim. Kalau meninggal ibu dinamakan yatim nggak? Dia bukan yatim. Kalau ibu yang meninggal disebut yatim piatu. Sebetulnya dalam syariat yang ada hukumnya adalah yang meninggal bapaknya, itu yang meninggal bapaknya baru dikatakan anak yatim. Dan anak yatim ini tidak mesti dia miskin. Ya, bisa kaya dia. Oleh sebab itu dia tidak termasuk ke dalam asnaf yang 8. Tapi berbuat baik ke mereka disuruh oleh Allah dalam ayat tadi. Wal yatama. Berbuat kepada mereka kalau mereka punya harta, artinya harta mereka dijaga. Dijaga. Dan juga dalam mendidik mereka kita jaga juga. Dan kalau mereka miskin ya kita kafalah, kita bantu dengan membiayainya. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Di sini tidak disebutkan fuqara. Ya, dalam ayat lain wal fuqara wal masakin kan disebutkan fuqara di sini. Apa kaidah oleh ulama? Yaitu antara fuqara dan masakin apabila disebutkan salah satu dari keduanya dan tidak disebut yang lainnya, maka yang lainnya termasuk ke dalam ayat itu. Apabila disebutkan masakin saja juga termasuk ke dalamnya fuqara. Orang fakir miskin juga termasuk ke sini. Tetapi apabila tergabung antara fuqara dan masakin, ulama mengatakan fuqara siapa mereka? Itu orang yang tidak memiliki dia punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Kalau miskin, orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Itu perbedaan oleh ulama. Tetapi apabila disebutkan miskin saja atau fuqara saja, maka yang dimaksud kedua-duanya di situ. Itu yang dengan istilah ulama dikiaskan dengan lafaz iman dan Islam. Idza iftaraqa istama wa idza istama iftaraqa. Itu istilahnya. Jadi apabila iftaraqa istama, apabila iftaraqa lafadznya tidak disebutkan, tidak dikumpulkan lafaz fakir miskin, hanya satu-satunya ada. Ima lafaz fuqara atau miskin. Istama adalah makna. Artinya termasuk dalam itu makna fakir dan miskin. Apabila istama iftaraqa, istama apanya? Istama alfazu. Ada lafaz fakir, ada lafaz miskin, maka iftaraqa dalam segi maknanya berbeda maknanya. Jadi di sini ayat ini maksudnya juga termasuk berbuat baik kepada fakir dan miskin. Alladzina la yajiduna ma yanfiquna ala anfusihim wa ahlihim. Itu orang miskin di sini maksudnya orang yang tidak memperoleh yaitu nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Qala Hasan Basri wa qulu lin-nasi husna, berkata Hasan Basri, katakanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Ya. Fal hasanu minal qawli, di antara yang baik dalam perkataan, yang baik dari perkataan adalah ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi bukan berarti berbuat baik kepada manusia, mengucapkan kata-kata yang baik, bukan berarti ada pula orang yang memahami ya kan, berbuat baik kepada orang lain itu ada apabila tidak mengganggu kesenangannya. Jadi tidak mengganggu kesenangannya walaupun dia melakukan maksiat. Bukan itu pemahamannya. Jadi pemahamannya adalah berbuat baik kepada manusia adalah jadi berbuat baik secara hissi dan maknawi, secara zahir dan batin. Secara kata-kata yang kita ucapkan juga baik. Yang batinnya artinya mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang mungkar dan maksiat. Ini adalah juga termasuk ihsan kepada mereka. Ini adalah ihsan yang paling agung ketika kita menyelamatkan dia dari kebakaran api neraka, daripada dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebetulnya Hasan Basri di sini adalah mengatakan perbuatan baik dari perkataan adalah menyuruh dan yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa yahlum, lembut, wa ya'fu, dan pemaaf, wa yasfah, santun, ya, wa yaqulu lin-nasi husna, dan mengatakan kata-kata tadi dalam jadi dalam mencegah kemungkaran, dalam menyuruh kepada yang ma'ruf, perlulah kita pilih bahasa-bahasa yang mungkin membuat orang ini mau melakukannya. Namun berbeda ya tidak setiap orang. Kalau orang ini lebih besar, maka kata-kata yang harus kita keluarkan harus lebih hormat. Jadi hatta kepada anak-anak kita, itu pula kita mesti mengeluarkan kata-kata yang baik dalam mencegah dan melarang, supaya mereka terbiasa hal-hal seperti itu.
Wa huwa khuluqin hasanin radiyahullah, yaitu adalah sifat yang baik yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh. Diwakilkan oleh Imam Ahmad dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian melalaikan dari perbuatan yang ma'ruf, dari perbuatan baik sedikit pun. Jangan kalian melalaikan, la tahqiranna, menganggap enteng atau melecehkan. Jadi wa ilam tajid, jika kamu tidak bisa berbuat baik sekalipun, minimal apa? Fa'alqa akhaka biwajhin muntalikin. Artinya jumpailah, bertemu dengan saudaramu, yaitu apa? Dengan muka wajah yang berseri atau wajah yang apa namanya? Ceria. Ya. Jangan belum apalagi sudah begini ya kan, matanya sudah melotot, keningnya sudah berkerut, nanti mau ngomong apa orang lagi ya kan. Jadi akhirnya membawa suatu, ini ada juga orang seperti itu hidup di dunia ini. Ya. Kita walaupun baik, namun dia tetap tidak berubah dia. Sikapnya seperti itu, ya. Ini adalah suatu yang perlu mendidik diri hal-hal seperti ini. Bahwa kita hendaknya itu biasa, dan juga ada manusia yang kita lihat, ya. Ini memang langkah manusia seperti ini. Sesibuk-sibuk apapun saja dia, dalam menerima tamu, seolah-olah dia tidak ada permasalahan, ceria, biasa, semacam. Jadi ini sifat-sifat ya yang mesti kita perhatikan. Jangan kita biasa berwajah masam, berwajah beringas, apalagi ya berwajah beringas. Ya ini walaupun dia mubtadi, walaupun dia apapun saja, ya kita disuruh membenci bid'ahnya dia. Nah, juga mubtadi itu bertingkat-tingkat, atau orang pelaku maksiat itu bertingkat-tingkat. Ya. Jadi tidak semuanya harus dengan beringas kita hadapi. Bahkan dengan beringas pun tidak akan merubah tindakannya. Tidak merubah perbuatan itu sendiri. Oleh sebab itu, kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk yassiru wala tu'assiru. Ya kan? Mudahkan dan jangan dipersulit. Apalagi basyiru wa la tunaffiru. Tarik dia, beri kabar gembira dia. Wala tunaffiru, jangan membuat orang lah. Oleh sebab itu ketika Muaz bin Jabal salat dengan ayat yang panjang-panjang, apa kata? Wa inna minkum munaffirin, kata Rasulullah SAW. Di antara kalian ini ada orang-orang yang suka orang membuat orang benci dengan Islam, lari dari Islam, lari dari sunnah. Ya, pada zaman sekarang ini muakkad bagi kita untuk berlemah lembut. Ya, bukan berarti berlemah lembut arti meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak. Kita dalam mencegah amar ma'ruf nahi munkar dengan bahasa-bahasa yang mungkin orang tadi tergugah. Tapi bukan berarti kita lembut dalam setiap saat, karena kadang kalanya memang perlu juga kita tegas, sebagaimana Rasulullah SAW kadang-kadang juga tegas. Jadi hal-hal yang memang perlu tegas, ada ketegasan. Wa min ba'di ma amarahum bil ihsan linnas bil fi'l, setelah Allah menyuruh mereka untuk berbuat baik kepada manusia dengan perbuatan, fajama'a baina tarafil ihsan bil fi'li wal qawli, maka Allah menggabungkan antara ihsan dengan perbuatan dan ihsan dengan perkataan. Ihsan dengan perbuatan apa? Mencontoh ya, sekarang ini ya memang enggak tahu ya, saling tolong menolong ini memang sudah berat sekali di antara manusia sekarang. Ya. Kadang-kadang waktu di terminal kita kira, karena awal kita baru pulang, waktu saya baru pulang dari Saudi ya, kita kira orang ini baik sekali gitu, langsung diangkat barang kita, dibawa, oh masya Allah ada orang yang bantu begini, kenapa betulan berat gitu. Sampai di sana diminta uang. Nah kita, kalau paham dikasih uang, kasih umpamanya 5.000, oh dia nggak mau, tambah lagi, oh bukan malah membantu, ya. Jadi banyak sekarang ini, jadi amal-amal soleh sudah bahkan membuat orang juga lari dari membantu orang, karena banyak kejadian-kejadian juga dari pelaku-pelaku kemungkaran, seperti ada pencurian yang bersifat begini. Di tengah jalan dia pura-pura sakit perut,
itu di dekat apa itu ada orang yang bantu, lalu orang tadi dibacok oleh dia dan dibawa sepeda motornya. Jadi hal ini juga yang membuat orang jerah dari membantu orang lain, perbuatan-perbuatan mungkar seperti ini. Atau umpamanya di mobil ada orang yang bicara, ada orang yang minta bertanya tempat segala macam, kadang-kadang motifnya lain motifnya. Seperti kalau udah ajang-ajang, kadang-kadang dia punya sihir, langsung orang ini hilang ingatan dan semua barangnya dicopot. Jadi serba susah kita di akhir zaman ini. Kalau terlalu baik kita juga dihabisin, dipermainkan, diolok-olokkan, ya. Kalaupun kita keras pun susah. Tapi yang penting kita adalah bertawakal kepada Allah, terutama sekali dalam hal-hal seperti ini, dan kita senantiasa berhati-hati tapi tidak suudzon. Berbeda antara hati-hati dengan suudzon. Karena ya ini kejadian juga. Karena beberapa akhir-akhir ini anak sering dapat SMS berbagai macam bentuk ancaman semacam. Ada ikhwan yang SMS anak, dia minta email anak. Akhirnya terpaksa anak tanya dulu. Anak tanya namanya, kamu tempat di mana, semacam. Karena kalau email berbahaya, bisa dikirim foto-foto porno, bisa dikirim virus segala macam. Akhirnya dia keberat. Akhirnya dia minta maaf, saya ini bukan maksud apa-apa. Saya katakan, saya bukan bermaksud mencurigai kamu, tidak. Hanya sekedar ingin tahu untuk berhati-hati saja. Karena email kadang-kadang, sedangkan email nomor telepon saya dikirim, orang-orang mengirim macam-macam. Ya cacian, ya makian, ya hinaan semacam kan, dipergunakan untuk hal ini. Nah begini, kita tidak suudzon, tapi kita berhati-hati. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang hati-hati dalam bertanya segala macam, perlu kita sebutkan, saya sepulan dari sepulan di sana. Perlu kita hati-hati. Tapi juga bukan berarti kita suudzon. Ya, jangan dipahami pula kita tuh suudzon. Jadi hal ini pula lah yang perlu banyak ini kita kita perbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang sepulan kalau selama tidak nelpon, kok sepulan nggak nelpon ke saya? Seharusnya kenapa dia tidak saja yang nelpon? Dia terlalu cepat kita menyalahkan orang lain. Begitu. Kenapa sepulan tidak salam-salam, tidak apa-apa lagi? Seharusnya malah sebaliknya harus kita yang lebih aktif karena ibadah bagi kita. Jadi maka sebaiknya lah kita sekali, ya kan, saudara-saudara kita yang dulu satu kelas semacam itu kirim SMS, bagaimana kabarnya, bagaimana anak-anak. Ini hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi, karena ini mahabbah fillah, ini yang disyariatkan, di mana di antara disebutkan dalam 7 golongan, ya, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu, itu di antaranya adalah siapa? Al-mutahabbani fillah, orang yang saling membina kecintaan di jalan Allah. Ini sekarang ini kita tidak, persaudaraan kita lebih banyak hanya mujamalah saja. Jadi selayaknya lah kita sekali sebulan, bagaimana kabar kamu, keluarganya bagaimana, sehat, sudah. Seperti ini saling menghubungkan dan menghilangkan rasa-rasa rasa-rasa suudzon dan segala macam. Ini barangkali di antara sifat-sifat yang perlu kita miliki dalam membina kehidupan kita bersama di dalam menjalankan agama Allah ini. Kemudian nasaba ya'muruhum ayyaqul linnasi husna. Karena itu Allah telah menyuruh tadi ketika berbuat baik dengan cara tindakan dan perkataan. Oleh sebab itu cocok sekali lah Allah menyuruh mereka nasaba itu ayyaqul linnasi husna, untuk mengatakan kata-kata yang baik bagi manusia. Tsumma akada amar bi ibadati, kemudian Allah memperkuat lagi perintah untuk beribadah kepadanya. Wal ihsan ila nasi, dan berbaik kepada manusia. Apa itu perintah itu? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yaitu wa aqimus shalah haqqul lillah, hak wa atuz zakah hak linnas. Ini saling-saling tunaikan kewajiban kepada Khalik, dan juga kita lakukan ihsan kepada makhluk. Wa isalan nasi bil muta'ayyan min dzalik, ya, wa huwa sholatu waz zakah, yaitu salat dan zakat. Wa akhbara anna bani Israil tawallu an dzalik. Allah memberitahukan, menceritakan bahwa mereka Bani Israil berpaling dari hal demikian seluruhnya. Ay taraku wara'a dhuhurihim, mereka meninggalkannya di belakang punggung mereka. Wa aradu anhu ala amdin ba'dal ilmi bihi, mereka berpaling darinya dengan secara sengaja setelah mengetahui tentang hal itu.
illa qalil minhum, kecuali sedikit dari antara mereka. Artinya tidak semua mereka, ya, tapi ada sedikit yang masih menjalankan dan mau mematuhi perintah betul. Hadza halu hadil ummah. Inilah keadaan umat ini, maksudnya hal Bani Israel, yaitu keadaan Bani Israel. Adapun keadaan umat Islam, faqad amarahum binadhiri dzalik. Allah telah menyuruh mereka dengan yaitu hal-hal yang mirip seperti itu, yaitu kita dilarang berbuat syirik, disuruh berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat kita, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Faqamat bima lam yaqtakum bihi ummatun minal umam. Maka umat itu telah melakukan hal demikian yang tidak pernah dicontohkan oleh umat sebelum mereka. Wallahu walillahil hamdu wa minna. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan segala keutamaan hanya milik Allah. Kemudian firman Allah berikutnya, wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Kemudian Allah ingatkan lagi tentang di antara perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel adalah bahwa mereka dilarang menumpahkan darah. Ini termasuk yang dilarangkan juga dalam agama kita. Wala tukhriju anfusakum min diyarikum. Jangan kalian mengeluarkan diri kalian, maksud di sini adalah saudara-saudaranya. Ini anfusakum, berarti karena kedekatan itu digambarkan oleh itu mengeluarkan dirinya. Artinya menyakiti orang lain ibarat menyakiti diri sendiri. Wala tukhriju anfusakum min diyarikum. Jangan kalian mengeluarkan diri kalian, artinya mengusir saudara-saudara kalian dari rumahnya. Tsumma aqratum, kemudian kalian mengakui menerima hal itu dengan berikrar. Wa antum tashhadun, kalian menyaksikan sendiri. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, kemudian kalian membunuh diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Membunuh saudara-saudaranya. Ini peristiwa orang-orang Yahudi ini di Madinah waktu itu. Jadi membunuh orang lain ibarat membunuh diri kita sendiri. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian mengusir sekelompok dari kalian dari rumah mereka. Tadharuna alaihim bil itsmi wal udwan, kalian saling menolong ya terhadap mereka ya, dan memusuhi mereka itu dengan berbuat dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum usara, ya, tatkala datang kepada kalian tawanan-tawanan, tufadum, kalian menebusnya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajum, ini bahkan mengeluarkan mereka pun juga haram terhadap kalian. Ini kenapa di sini Allah mengatakan ada beberapa hal yang diperintahkan kepada Bani Israel itu. Pertama, tidak boleh membunuh. Kedua, tidak boleh mengusir. Ketiga, tidak boleh disuruh juga untuk menebus tawanan perang. Dua hal mereka langgar, satu hal mereka lakukan, yaitu menebus tebusan perang. Itu mereka lakukan. Tetapi tidak membunuh dan tidak mengusir, itu tidak mereka indahkan larangan ini. Akhirnya disifatkanlah mereka itu apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi. Ketika mereka meninggalkan sebagian perintah, melakukan sebagian perintah, ibaratnya mereka ini beriman dengan sebagian kitab dan kafir dengan bagian yang lain. Ini oleh sebab itu Allah katakan apa tu'minuna bi ba'dil takfuruna bi. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tiadalah balasan bagi orang melakukan hal demikian dari antara kalian kecuali hanya kehinaan waktu hidup di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang begitu besar. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Ulaika alladziina asyrarul hayatad dunya, mereka itulah orang-orang yang telah menukar kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Fala yukhafu anhumul adzab wa lahum yunsarun, tidak akan pernah diringankan dari mereka itu azab dan tidak pula mereka akan ditolong. Ini adalah peristiwa yang mana waktu di Madinah orang Yahudi itu ada 3 kelompok, yang mana kaum Khazraj dan Aus selalu terjadi perperangan. Di waktu di Madinah mereka anak-anak tahalluf. Tahalluf itu ada bikin kesepakatan berpihak ke sini atau berpihak ke sana. Maka Bani Nadir dan Bani Qainuqa berpihak kepada Khazraj, dan Bani Aus dan orang Bani Quraidah dari suku Yahudi berpihak kepada Aus. Yang mana senantiasa terjadi perperangan di antara mereka ini. Terjadi peperangan, sehingga apabila terjadi peperangan, orang Yahudi berpihak kepada Aus, itu mereka melawan orang Yahudi yang berpihak kepada Khazraj. Terjadi peperangan, membunuh dan mengusir mereka, mengambil semua harta rampasan semacam. Kemudian tatkala itu mereka lagi kalau sudah damai, akhirnya ada tawanan-tawanan perang, mereka tebus. Kata Allah di sini, kenapa kalian tadi ada di awal mengindahkan semua perintah? Kita lakukan sebagian perintah dan melanggar perintah yang lainnya. Ini namanya beriman sebagian kitab dan kafir yang bagian yang lainnya. Ini pula lah, sikap seperti inilah setiap orang-orang yang melanggar dari sunnah Rasulullah SAW. Siapapun bentuk bid'ahnya.
Kita mulai dari bid'ah Rafidhah. Yu'minuna ba'dul kitab wa yakfuruna ba'd. Mereka beriman dengan nas-nas tentang kita wajib mencintai Ahlul Bait, tetapi mereka kufur dengan nas-nas yang wajib kita menghormati para sahabat. Khawarij, mereka beriman dengan nas-nas tentang Awaidiyah, nas-nas yang mengancam bahwa orang pelaku dosa adalah akan diancam dengan azab neraka. Tetapi mereka meninggal tidak beriman dengan kitab, bagian kitab yang lain, itu nas-nas yang memberitahu bahwa orang-orang mukmin itu mendapat ampunan dari Allah. Orang Qadariyah, orang Jabariyah, demikian halnya semuanya mereka. Sampai kepada sebagian saudara-saudara kita di masa sekarang ini yang mereka tidak sadar jatuh ke dalam bid'ah adalah ketika mereka hanya melihat kepada nas-nas, yaitu nas-nas yang menyuruh kita menghajar, mentahdzir al-bid'ah. Tapi mereka tidak melihat nas-nas yang lain bahwa kita mesti juga ada hal-hal yang perlu berlemah lembut. Ini tidak mengamalkan seluruh kitab dan tidak, maka ini adalah salah satu ciri al-bid'ah ketika mereka mengambil sebagian dan meninggalkan bagian yang lain dari kitab Allah atau perintah-perintah Allah atau sunnah Rasulullah SAW. Hal ini pula lah yang hendak disampaikan oleh Allah kepada kita, menegur hal seperti ini. Artinya kalian jangan memilah-milah. Yang cocok dengan hawa nafsunya diambil, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan. Ini tidak benar. Begitu juga dalam fatwa-fatwa para ulama. Yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggalkan. Tidak. Ini sikap kaum munafikin dan sikap para ahlul bidah. Dan sikap ahlul kitab dalam beriman kepada kitab-kitab mereka. Itu. Kemudian Allah sebutkan di antara hal yang menyebabkan mereka seperti itu adalah apa? Yaitu cinta kehidupan duniawi. Allah sebutkan itu, ulaika alladziina yashtaruna hayatad dunya bil akhirah. Yang menyebabkan orang kebanyakan jatuh beriman kepada sang kitab dan kufur dengan bagian yang lain adalah yaitu mendahulukan kepentingan duniawi. Ini pula lah yang menimpa kaum-kaum orientalis, kaum-kaum liberalis yang mana mereka masih mengatakan muslim tetapi mereka sudah kufur dengan banyak-banyak ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Kenapa? Itu karena lebih mensukai memilih kehidupan kesenangan duniawi daripada kesenangan ukhrawi. Memilah-milah, memilih-milih ayat Allah. Hal yang cocok dengan dia diambil, yang tidak cocok tidak diambil. Ya, mereka umpamanya orang-orang lebaris mengatakan tentang ayat-ayat yang harus kita berbuat kepada manusia, berbaik kepada manusia, tapi mereka melupakan ayat-ayat yang kita harus menyampaikan kebenaran kepada manusia. Bila mereka menuntut untuk dilakukan perbuatan peperangan dan kekerasan, ayat Allah membolehkan, dan mereka tidak beriman dengan ayat jihad dan segala macamnya. Ini salah. Jadi mereka beriman dengan sebagian ayat dan kufur dengan ayat-ayat Allah yang lainnya. Oleh sebab itu hendaknya jangan kita sampai kepada hal ini. Dan motivasi banyak terjadi hal ini disebutkan oleh sini adalah mereka yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya apa? Itu yang membeli, mereka yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya apa? Mengambil kehidupan dunia dan membuang kehidupan akhirat, mengutamakan kehidupan. Bahkan banyak ayat yang mencegah kita lebih mengutamakan kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat. Artinya apa di sini? Apakah kita dilarang untuk berusaha? Tidak. Dimaksud di sini adalah yaitu melakukan perbuatan haram dalam agama untuk mencapai kehidupan dunia, melanggar perintah agama demi mencapai kesenangan dunia, ini yang diharamkan. Diharam kita berusaha, tidak. Usaha yang halal kita boleh. Yang tidak boleh adalah yaitu dengan menjual agama, menjual akhirat dengan dunia, mengambil kesenangan duniawi tapi melanggar perintah-perintah Allah, ya, melanggar, yaitu tidak menunjukkan keimanan kita kepada hari akhirat, menjual kesenangan hari akhirat dan kesenangan duniawi. Ini yang kita dilarang, yaitu menjual kehidupan. Banyak sekali ayat-ayat, diantaranya adalah firman Allah, fa idza ja'atit tamatul kubra. Apabila datang tamatul kubra, apa ini? Kehancuran, ya, tamatul kubra yang sangat besar. Yauma idza yatadzakkarul insanu masa. Hari itu baru ingat manusia apa yang telah dilakukan, diusahakannya di dunia. Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, wa athara hayatad dunya, dan lebih mencintai, mengutamakan kehidupan dunia, ya, melanggar kehidupan akhirat, ya, melalaikan kehidupan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempatnya ada di neraka jahim. Dalam surat Al-A'la apa bunyinya? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Kalian lebih mencintai kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan khair wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Sampai di mana kesenangan duniawi? Baik dari segi wanita, tahta, harta, apapun saja. Sampai di mana? Sampai di mana kesenangan duniawi? Taruhlah sejak kecil sampai berumur, sampai taruh dikasih umur panjang di 80 tahun, dia senang hidup, senang-senangnya, semewah-mewahnya. Kekal? Tidak, gak kekal. Pasti dia yang kekal di mana? Kesenangan di akhirat. Tapi tidak ada manusia di dunia ini yang mendapat kesenangan selama-lamanya, yang senantiasa hidup Islam, tidak ada. Ya, oleh sebab itu kesenangan yang hakiki adalah di akhirat. Jadi bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Tetapi kehidupan akhirat itu khairu wa abqa. Inilah kehidupan yang lebih baik. Artinya apa di sini? Artinya kita mencari jalan-jalan yang membuat hidup kita tenang, bahagia di akhirat. Menjauhi hidup-hidup kita yang membuat kita sengsara di akhirat. Artinya apa? Jangan juga kita tertipu oleh kehidupan dunia, oleh kesenangan duniawi, sehingga dunia ini sangat kita pegang erat-erat. Bila kita punya harta, sulit untuk diinfakkan, ya, bakhil dan segala macamnya. Bahkan mungkin karena mengharap harta, meninggalkan sholat, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ini yang lebih parah lagi. Jadi, wala yughrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu oleh kehidupan dunia ini. Hanya sebentar kehidupan dunia ini. Janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu kebanyakan orang yang membuat mereka beriman dengan sebagian kitab, melanggar perintah-perintah Allah dan kufur dengan sebagian kitab yang lainnya adalah ketika mereka telah ingin mendahulukan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Apa kata Allah? Fala yukhafu anhumul adzab. Di akhirat tidak akan diringankan kepada mereka azab. Walahum yunsarun, dan juga mereka tidak akan pernah ditolong. Ini adalah ancaman kepada orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, yang memilah dan memilih ayat-ayat Allah yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan keinginannya, diambil, yang tidak sesuai mereka buang ke belakang. Yaqulu tabaraka ta'ala munkaran ala Yahud. Allah berkata subhanahu wa ta'ala mengingkari tindakan orang-orang Yahudi yang mereka pada zaman Rasulullah SAW waktu di Madinah, yaitu dari peperangan bersama Aus dan Khazraj, yaitu pada hari di masa jahiliyah mereka. Mereka ketika itu adalah penyembah berhala, dan terjadi di antara mereka peperangan yang banyak. Dan di Yahudi dan di Madinah terdapat orang Yahudi 3 kelompok, Banu Qainuqa wa Bani Nadir. Wa kanu hulafa Khazraj. Jadi Banu Qainuqa dan Nadir ini adalah, itu termasuk ke dalam berjanji bersatu dengan Bani Khazraj. Dan Banu Quraidah, yaitu hulafa Aus, mereka bergabung dengan Aus, Bani Quraidah. Maka senantiasa terjadi peperangan di antara mereka. Jadi kanu kullu fariqin ma'a hulafai, setiap mereka bergabung dengan kelompoknya. Jadi waqad yaqtulu yahud al-akhar. Jadi boleh jadi Yahudi membunuh Yahudi yang lainnya. Minal fariqul akhar, dari kelompok yang lainnya. Wa dzalika haram, yang demikian itu adalah haram terhadap mereka. Fi dinihim wa nas kitabihim, hal itu diharam kepada mereka dalam agama mereka dan dalam kitab mereka. Wa yukhrijunahum min buyutihim, mereka mengusir mereka dari rumah-rumah. Jadi mereka ini yang kalah dan mereka usir dari rumah mereka. Wa yantahibuna ma fiha, mereka mengambil apa yang terdapat dalam rumah itu, minal athas, daripada perangkat-perangkat rumah, wal amti'ah, daripada barang-barang, wal amwal, dan harta. Wa binti'ail harb, setelah selesai peperangan ini, mereka meminta ditebusnya tawanan-tawanan, minal fariqil maghlub, dari kelompok yang terkalah, kelompok yang dikalahkan. Amalan bihukmin Taurat, demi untuk mengamalkan hukum Taurat. Artinya apa? Hukum Taurat apa? Yaitu menyuruh menebus tawanan. Ini mereka lakukan. Walihada qala ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berkata, apa tu'minuna ba'dal kitab wa takfuruna ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kafir dengan bagian yang lain? Walihada qala ta'ala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, jangan kalian menumpahkan darah kalian, dan jangan pula kalian mengusir diri kalian dari rumah kalian. Maksudnya yaitu jangan kalian saling membunuh dan juga saling mengusir, ya. Aila yaqtulu ba'dukum ba'dha, janganlah sampai sebagian kalian membunuh bagian yang lainnya.
dan juga jangan sebagian lainnya mengusir yang lainnya dari rumahnya, wala yudahiru alaihi, dan juga tidak boleh saling menolong dalam hal-hal demikian itu. Yang demikian itu karena ahlul millatul wahidah min millatin nafsul wahidah, karena pemeluk agama yang satu itu bagaikan jiwa yang satu. Wa qalu ta'ala tsumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kalian mengakuinya dan menyaksikannya. Aqrartum bi ma'rifati hadzal mitsaq, kalian mengakui sendiri tentang perjanjian ini, wasihatihi, dan kebenarannya, wa antum tashhadun, dan kalian juga menyaksikan. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, kemudian kalian membunuh diri kalian dan mengusir sebagian dari kalian dari rumah mereka. Wa dzalika ibtigha' aradad dunya, itu adalah karena mencari kesenangan duniawi. Wa qanatil arab tu'ayyiruhum bidzalik, dan orang-orang Arab mencela mereka dengan hal tindakan seperti demikian. Itu yaquluna lahum, mereka berkata, yaitu orang-orang berkata kepada orang-orang Yahudi, kaifa tuqatilunahum wa tufadunahum, bagaimana kalian membunuhnya kemudian kalian tebus lagi? Ajabal Yahud, orang-orang Yahudi menjawab, inna umirna an nafdiyahum, karena kami disuruh untuk menebus mereka, itu tawanan perang. Wa hurima alai qitaluhum, dan diharam kepada kami untuk memerangi mereka. Qalu falima taqtulunahum, orang Arab bertanya, kenapa kalian membunuh mereka? Qalu inna nastahi an nustadalla, ini hulafauna, ayustadalla hulafauna, tapi kami malu bahwa kelompok kami itu untuk dihinakan. Wahaqah yabtigha aradunya, pada hakikatnya mereka itu adalah milik kehidupan duniawi. Jadi mereka mengakukan sebagian hukum Taurat dan melanggar bagian hukum-hukum Taurat yang lainnya. Walladzi arsyadat ilaihil ayah dhammul yahud fi qiyamihim bi amri Taurat, yaitu ayat ini menunjukkan tentang pencelaan kepada orang Yahudi ketika mereka melakukan perintah Taurat, allati ya'taqiduna sihhataha, yang mereka meyakini tentang kebenarannya, wa mukhalafati syar'iha, dan melanggar syariat-syariatnya, ma'rifatihim bidzalik, yaitu mereka mengetahui hal demikian, wa syahadatihim lahu bisihhah, dan di mana mereka mengakui tentang kebenaran hukum-hukum Taurat tersebut. Falihada la yu'minuna ala ma fiha, karena ini mereka tidak beriman terhadap apa yang terdapat dalam Taurat itu, wala alaman, ini ala naqliha, itu falihada la yu'tamanuna ala ma fiha, karena itulah mereka tidak dipercaya tentang apa yang ada tentang isi-isi Taurat yang mereka katakan, dan juga tidak dipercaya tentang itu apa yang mereka nukilkan dari Taurat tersebut. Walau saddaquna fi ma katamuhu, dan mereka tidak boleh dipercayai tentang apa yang mereka sembunyikan daripada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma akhbarat bil anbiya alaihissalam, yang mana di dalam Taurat itu sendiri Allah hendak menegur, yang mana di dalam Taurat itu sendiri telah disebutkan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menyembunyikannya. Jadi hal-hal yang menguntungkan mereka keluarkan, sebagaimana di awal ayat sebelumnya, di mana afatatmauna ayyuminu lakum kana fariqum minhum yasma'una kalam tsumma yuharifunahu mimma aqalu. Jadi mereka itu kerjanya, merubah-rubah isi Taurat, menyembunyikan isi Taurat, ya, tentang apabila hal Taurat itu akan menjadi hujah di atas mereka atau membantah atau menyalahi tindakan mereka. Jadi mereka sembunyikan hukum-hukum Taurat itu. Yaitu tentang sifat Nabi SAW yang telah diceritakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Wal yahud alaihi la'anullah, jadi orang-orang Yahudi yang mendapat laknat dari Allah, yatakatamunahu bainahum, yang mereka menyembunyikan dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara mereka. Walihada qala ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tiadalah balasan orang yang melakukan hal demikian dari antara kalian kecuali hanya kehinaan waktu hidup di dunia. Ai bisababi mukhalafatihim syar'allah, itu dengan sebab mereka menyalahi syariat Allah dan perintah Allah. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang begitu besar, jazaan ala mukhalafatihim Taurat, itu balas terhadap ada pelanggaran mereka terhadap Taurat. Amallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Ulaika alladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah, mereka itulah orang-orang yang telah menjual kehidupan dunia, menjual kehidupan akhiratnya, ya, telah membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Itu mereka yang telah membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Istahabbuha, arti mereka mencintai kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Wakhtaruha, dan mereka memilih kehidupan dunia. Fala yukhafu anhumul adab, mereka tidak akan pernah maka tidak akan diringankan dari mereka azab. Ai la yaftur anhum al-adab sa'atan, yaitu akan tidak pernah terputus dari mereka itu azab walau hanya sedetik. Ini sa'atan wahidah. Walau yunsarun, dan mereka tidak akan pernah ditolong.
Ai walaysa lahum nasir yang kedua, arti tidak ada seorang pun yang akan menolong mereka mimma hum fihi minal azab, yaitu yang mereka berada di dalamnya daripada azab, itu mengeluarkan mereka dari azab yang mereka alami. Ad-daim as-sarmadi, yaitu azab yang kekal selama-lamanya. Wala yujiruhum minhu, tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan mereka dari azab tersebut. Inilah singkatnya tentang sedikit pelajaran yang Allah gambarkan kepada kita tentang kisah Bani Israel agar kita tidak terjerumus dan jatuh kepada sifat-sifat mereka ini. Di antaranya adalah beriman dengan sebagian kitab dan kafir dengan sebagian yang lainnya, memilah-milah dan memilih-milih ajaran Islam sesuai dengan hawa nafsunya demi untuk mencari kesenangan hidup duniawi. Ini barangkali oleh sebab itu maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang beriman dan kufur, ya, dan sebagian yang lainnya mendapat azab yang sangat tidak akan diringankan oleh Allah, dan tiada orang yang bisa membantu mereka mengeluarkan dari azab tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat manfaatnya bagi kita dan dapat kita amalkan sehingga kita dalam meyakini ajaran kita ini betul utuh dan tidak memilah-milah dan memilih-milihnya. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.